Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya T. Antoni Wijaya, mahasiswa Informatika Undip angkatan 2016. Di sini akan membawakan presentasi dan demo program skripsi saya yang berjudul Pengenalan Ucapan Bahasa Indonesia menggunakan Bidirectional Recurrent Neural Network. Skripsi ini dibimbing oleh Ibu Sukmawati Nurendah, SSI MKOM. Adapun hal yang akan dibahas di presentasi ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan mengenai latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Yang kedua adalah landasan teori. Yang ketiga ada metode penelitian. Dan yang keempat adalah hasil penelitian. Pertumbuhan teknologi itu semakin berkembang. Salah satunya ialah dalam bidang sistem cerdas. Dalam keseharian kita dapat kita temui aplikasi-aplikasi yang memiliki fitur pengenalan ucapan. Contohnya adalah ada Cortana, ada Google Assistant maupun Siri. Aplikasi-aplikasi ini itu memudahkan penggunanya sehingga tidak perlu mengetik bila ingin melakukan sesuatu. Tentunya aplikasi-aplikasi tersebut itu sudah dilatih sehingga dapat mengenali ucapan-ucapan dari berbagai bahasa. Di Indonesia sendiri itu walaupun terdapat satu bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, itu juga memiliki bahasa-bahasa daerah dan logatnya tersendiri. Tidak sedikit orang Indonesia yang berbahasa Indonesia itu masih tercampur dengan logat atau dialek dari bahasa daerah asalnya. Nah, padahal logat itu dapat mempengaruhi akurasi dari suatu sistem pengenalan ucapan. Hal ini membuat penulis melakukan penelitian tentang bagaimana cara melakukan pengenalan ucapan dengan berbahasa Indonesia dan juga tetap akurat walaupun masukan suaranya itu orang-orang yang memiliki dialek atau logat yang berbeda-beda. Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pengenalan ucapan itu sangatlah beragam. Jadi ada penelitian oleh Wildan tahun 2018 menggunakan Elkman RNN, ada yang menggunakan SPM itu di penelitiannya Rinaldi waktu tahun 2016. Jadi salah satu metode yang ada itu adalah BRNN. BRNN sendiri itu merupakan ekstensi dari metode RNN. Di BRNN itu data masukannya itu berupa time series atau kalau di sini itu suara atau ucapan, di mana kalau di BRNN itu output pada waktu ke T itu tidak hanya dipengaruhi oleh input sebelumnya atau T-1, tetapi juga input sesudahnya atau T+1, yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Lalu ada tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja dari semua model BRNN yang dibuat dan mendapatkan model BRNN yang memiliki kinerja terbaik. Kinerja di sini adalah akurasi. Berarti kita mencari model BRNN yang memiliki akurasi tertinggi. Nah, RNN itu tadi adalah Recurrent Neural Network. Kita bisa tahu dari namanya saja itu recurrent berarti rekursif. Kalau kita lihat di gambar di bagian kiri ini, nah, X itu di sini adalah input dan O itu sebagai output di sini dan H itu adalah neuron. Jadi X itu input tadi kita masukkan ke neuron dan hasilnya itu si V ini kita gunakan kembali untuk iterasi berikutnya. Nah, kalau ke grafik ini kita unfold itu jadi gambarnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat bahwa waktu X-T-1 input X-T-1 kita masukkan ke neuron itu menjadi outputnya adalah OT-1. Nah, hasil ini kita pas ke neuron berikutnya sebagai inputan. Nah, di neuron HT ini dia juga menerima inputan XT dan menghasilkan output OT. Maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat di sini output pada waktu ke T itu tidak hanya dipengaruhi oleh input pada waktu ke T atau XT, tetapi juga dipengaruhi oleh XT-1 di sini. Nah, XT-1 tadi kita masukkan di sini terus dikirim ke sini. Nah, jadi tadi OT itu tidak hanya dipengaruhi oleh XT tetapi juga dipengaruhi oleh XT-1.
ya selanjutnya ada BRNN atau Bidirectional Recurrent Neural Network. Jadi bedanya BRNN dengan RNN adalah kalau di RNN itu tadi layernya cuma ada satu, forward layer yang searah dengan waktu. Nah, di BRNN ada satu layer tambahan yaitu backward layer, di mana ini kebalikannya dari forward layer. Jadi waktunya adalah negatif. Kenapa kok kita memakai BRNN? Itu contoh kasusnya itu seperti ini. Kalau dalam suatu prediksi ucapan, ada aplikasi prediksi ucapan, itu mereka katakanlah mempunyai kalimat yang harus diprediksi. Jadi kalimatnya itu seperti katakanlah saya suka titik-titik-titik nasi. Nah, titik-titik di sini itu nanti akan diprediksi oleh sistem kata di dalam situ itu uh, apa gitu. Nah, kata titik-titik ini kan dipengaruhi, bisa kita lihat dia itu dipengaruhi oleh inputan sebelumnya yaitu kata suka dan inputan sesudahnya yaitu nasi. Jadi kita bisa memprediksi bahwa mungkin di dalam titik-titik ini adalah kata makan. Jadi kata-katanya adalah saya suka makan nasi. Nah, gitu. Jadi titik-titik di sini itu tidak hanya dipengaruhi oleh inputan sebelumnya kata suka, tetapi juga dipengaruhi oleh inputan sesudahnya. Nah, jadi itu adalah konsep BRN. Nah, bagaimana si BRN ini bisa mendapatkan input di waktu sebelum dan sesudahnya itu menggunakan layer tambahan tadi di backward layer tersebut. Jadi, kalau di RNN tadi kan isi YT ini dia dapat mengetahui inputannya itu adalah waktu ini XT, karena dia dapat inputan XT dimasukkan ke neuronnya langsung. Nah, dan juga XT min 1 dimasukkan ke neuron terus dipas ke neuron berikutnya. Nah, YT ini dia juga mendapatkan inputan di sesudahnya via backward layer. Nah, di backward layer kan ini XT plus 1 dimasukkan ke LSTM di neuron yang ada di backward layer. Nah, itu dipas ke sini. Nah, terus dimasukkan ke YT. Nah, jadi dengan arsitektur seperti ini, YT ini itu dipengaruhi oleh XT, dipengaruhi oleh XT-1 lewat forward layer, dan juga dipengaruhi oleh XT plus 1 dengan via backward layer. Seperti itu. Berikutnya adalah dataset penelitian. Jadi di penelitian ini menggunakan dataset itu ada 23 pembicara. Nah, dari 23 pembicara ini ada 19 pembicara mengucapkan 70 macam kalimat. Jadi macam kalimatnya itu ada 70, 20 macam. Yang pertama itu mengenai riset awal penelitian segmentasi dari Bu Sukma. Jadi itu adalah 20 kalimat yang kata-katanya itu disusun secara acak, cukup acak. Dan ada 50 kalimat berikutnya, 50 macam kalimat berikutnya itu seputar mitigasi bencana. Nah, adapun persebaran logat yang dimiliki oleh pembicara ini seperti ini. Jadi ada Bali itu ada totalnya satu pembicara, yaitu satu laki-laki. Lalu dari logat Batak itu ada 6 pembicara, 3 laki-laki 3 perempuan. Dari logat Jawa itu ada 5 pembicara, 3 laki-laki 2 perempuan. Dari logat Minang ada 5 pembicara, 2 laki-laki 3 perempuan. Dan ada dari suku Sunda yaitu 2 pembicara, yaitu semuanya perempuan. Dan ada tadi kan ada 23 pembicara, ada 19 pembicara yang mengucapkan 70 kalimat. Nah, ada 4 pembicara sisanya itu hanya mengucapkan 20 kalimat riset awal saja. Oke. Nah, jadi ini persebarannya, jadi data latih kita pakai 75%, itu sebesar 1060 data. Jadi ada 1060 data. Terus ada data validasi itu sebesar 20%, ada 280 data yang akan kita jadikan data validasi, dan ada 70 data uji yaitu sebesar 5%. Nah, 70 data uji ini mewakili seluruh logat yang ada. Selanjutnya adalah mini batch. Jadi dalam penelitian ini ada 2 parameter yang akan dikombinasikan. Jadi parameter pertama ialah mini batch dan yang kedua itu dropout. Ya, jadi mini batch itu adalah berapa banyak data
yang akan digunakan dalam satu kali step. Nah, satu kali step itu apa? Jadi satu kali step adalah satu kali forward pass dan satu kali backward pass. Dalam penelitian ini, variasi nilai mini batch yang digunakan itu ada 5, 20, dan 35 dropout. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di gambar di bagian kiri, ini adalah neural network yang semua neuronnya itu nyala. Nah, setelah kita terapkan dropout, itu akan menjadi seperti ini. Jadi beberapa neuron itu mereka akan mati atau nonaktif. Jadi dropout itu adalah masukannya berupa angka dari 0 hingga 1 itu menunjukkan peluang hidup atau tidaknya suatu neuron tersebut. Jadi katakanlah di sini rate dari dropoutnya adalah 0,5. Jadi waktu di neuron ini dia dilakukan proses random. Nah, kalau dia mempunyai angka yang 0,5 atau ke bawah, maka dia mati. Di sini nyala, terus habis itu ketika di random lagi, di sini ternyata menjadi neuron yang terpilih untuk nonaktif. Dan berikutnya sampai semua neuron ini dilaksanakan proses random tadi. Jadi tahap berikutnya adalah evaluasi prediksi. Jadi evaluasi prediksi ini adalah suatu tahap di mana kita itu mengevaluasi atau kita tuh mencari akurasi dari model yang telah kita buat. Nah, di sini dimisalkan saya punya suatu file ucapan yang berbunyi abang bercerita sesuatu yang bagus. Nah, file tersebut kita coba lakukan prediksi dengan menggunakan model BNN yang telah kita buat. Itu menjadi hasilnya seperti ini. Abang bercerita suatu yang bagus. Jadi di sini ada abangnya benar, bercerita benar, sesuatu ini salah. Jadi yang seharusnya sesuatu di sini model mengartikan suatu yang bagus. Jadi akurasi dari kalimat tersebut itu kita akan nilai per kata. Jadi kata yang benar, jadi ada 4 kata yang benar di sini. Abang bercerita yang bagus itu termasuk kata yang benar, lalu dibagi dengan jumlah kata dalam satu kalimat. Di sini ada 5 kata dalam satu kalimat, sehingga kita bisa dapatkan akurasi kalimat tersebut adalah 80%. Lalu akurasi model itu adalah jumlah kumulatif dari kata prediksi bernilai benar dalam suatu kalimat dibagi dengan jumlah kumulatif dari jumlah kata dalam satu kalimat. Selanjutnya ada skenario pengujian. Jadi di sini ada 2 parameter tadi yang kita kombinasikan, mini batch 5, 20, dan 35. Dan parameter kedua itu adalah dropout, jadi tidak menggunakan dropout atau menggunakan dropout dengan rate 0,1. Nah, lalu kita dari ada 6 model berarti yang akan dibuat, itu kita cari model yang memiliki akurasi tertinggi. Nah, jadi hasil penelitian, jadi kita bisa melihat pengaruh ukuran mini batch terhadap nilai akurasi itu seperti ini. Jadi ada 3 model, yaitu model dengan mini batch 5 tidak menggunakan dropout, model dengan mini batch 20 tidak menggunakan dropout, model dengan 35 mini batch dan tidak menggunakan dropout itu mencapai akurasi sekian. Jadi kita bisa lihat di sini paling tinggi adalah mini batch 20 dan di sini masih belum menggunakan dropout. Nah, jadi kita bisa lihat pada grafik berikutnya. Nah, ternyata dengan menggunakan dropout rate 0,1 itu bisa meningkatkan nilai akurasi dari model tersebut. Jadi kalau yang di abu-abu itu tidak menggunakan dropout, nah yang warna coklat ini itu adalah menggunakan dropout dengan rate 0,1. Bisa kita lihat di ukuran mini batch 5 itu naik, akurasinya tuh naik. Di ukuran mini batch 20 itu juga naik, dan di ukuran mini batch 35 pun juga naik. Jadi kesimpulannya adalah
parameter mini batch itu berpengaruh dengan akurasi yang dihasilkan. Tadi kita bisa lihat bahwa mini batch-nya itu menghasilkan akurasi yang berbeda-beda, dan yang mini batch yang memiliki akurasi tertinggi itu berukuran 20. Dan kita bisa simpulkan juga bahwa dropout pun mempengaruhi hasil akhir dari model tersebut. Tadi dengan kita melihat grafik sebelumnya bahwa dengan menggunakan dropout itu meningkatkan akurasi dari model tersebut. Nah, pada mini batch 20, model dengan mini batch 20 itu meningkatkan akurasi sebesar 1,6%. Dan dalam penelitian ini, model yang kita dapatkan yang memiliki akurasi tertinggi itu adalah model yang menggunakan mini batch 20 dan menggunakan dropout rate 0,1, yang mana model itu mendapatkan nilai akurasi sebesar 79,7%. Ya, sekarang untuk demo program. Jadi pertama kita masuk ke foldernya. Nah, sebagai user kan kita harus tahu apa yang ingin kita lakukan prediksi. File mana yang ingin kita lakukan prediksi. Jadi pertama kita taruh file-file tersebut di database, di user input, di folder user input kita taruh file di sini. Jadi di sini diasumsikan ada kita user ingin melakukan 20 prediksi ingin melakukan prediksi terhadap 20 file yang ada di sini. Nah, file-file yang ada di sini itu adalah sebagian dari data uji yang saya pakai di penelitian. Setelah kita punya filenya itu kita taruh di sini, kita membuat file txt yang isinya adalah nama file di spasi lalu true transcription-nya. Jadi di sini ada Lady 1, abang bercerita sesuatu yang bagus. Berarti di user input tadi ada file bernama Lady 1 dengan isinya atau true transcription dari file tersebut ialah suara atau ucapan yang berbunyi abang bercerita sesuatu yang bagus. Karena ini tuh kita melakukan prediksi bukan melakukan training, jadi kalau seandainya kita tidak tahu apa true transcription dari file suara tersebut, itu bisa kita kosongin. Jadi katakanlah Lady 1 kita tidak tahu isinya apa, bisa kita kosongin seperti itu, tidak masalah. Oke, setelah kita membuat file txt-nya, lalu kita akan jalankan program yang bernama ini, create description JSON for user.exe. Jadi ini adalah program yang langsung auto menggenerate JSON dari user input tersebut. Jadi di sini ada user corpusnya, coba saya hapus dulu. Nah, ketika ini dijalankan, nah akan auto menggenerate user corpus.json. User corpus.json ini yang akan digunakan aplikasi sebagai acuan data-data apa saja yang kita pakai untuk yang akan dilakukan prediksi. Jadi isinya JSON seperti ini. Jadi ada key, yaitu alamat filenya. Nah, tadi ada 20 file ya, Lady, Dava, Fuji 1 sampai 20. Durasi dari file tersebut dan true transcription-nya atau teksnya. Nah, setelah itu kita akan kita akan jalankan program yang bernama interface.exe ini. Kalau sudah dijalankan, nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi di sini ada dua masukan yang akan dibutuhkan. Jadi yang pertama adalah input model. Input model ini adalah model yang akan kita pakai untuk proses prediksi tersebut. Nah, di sini ada autofill-nya, jadi kita otomatis diarahkan untuk menggunakan model dengan akurasi tertinggi. Tapi kalau user mau pakai model yang lain, bisa tinggal browse terus pilih modelnya. Oke, terus target kalimat di sini adalah integer. Isinya adalah integer, di mana itu tuh adalah indeks kalimat yang akan kita lakukan prediksi. Jadi contohnya tadi ada 1 sampai 20, ada 20 data, ada 20 file suara. Jadi kalau saya masukkan target kalimat 1, kita ingin coba, kita klik submit. Nah, nanti langsung keluar pop up seperti ini. Jadi hasil prediksinya ada lokasi file,
Di sini kita bisa lihat, nah, filenya itu diambil dari TrueDB user input. Nah, filenya namanya lady1, durasinya sekian, target kalimat itu adalah yang itu teks di JSON tadi, dan kalimat hasil prediksi ini adalah itu hasil prediksi dari model tersebut. Nah, abang bercerita suatu yang bagus. Bisa kita lihat di sini model masih melakukan kesalahan untuk mendeteksi kata sesuatu di sini. Jadi outputnya suatu. Jadi masih ada kesalahan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.